Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu Allah berikan keberkahan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar urgensi atau pentingnya memiliki etos kerja. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Semoga Allah selalu memberikan kita kemudahan dalam memahami pelajaran. Di sini yang pertama ada kajian Quran Surah At-Taubah surah ke-9 ayat ke-105. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Selanjutnya, Asbabun Nuzul Quran Surah At-Taubah surah ke-9 ayat 105. Dalam ayat ini tidak ada sebab khusus mengenai turunnya. Namun, ada hal yang sangat ditekankan dalam ayat ini, yaitu semangat tinggi untuk bekerja dan beramal. Baik, selanjutnya ada tafsir Quran Surah At-Taubah surah ke-9 ayat 105. Yang pertama, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasul-Nya agar menyampaikan kepada kaum muslim yang ingin bertaubat dan membersihkan diri dari dosa-dosa. Dengan apa? Yaitu dengan cara melakukan amal yang nyata, misalnya bersedekah, mengeluarkan zakat, serta beramal saleh sebanyak mungkin. Lalu yang kedua, ayat ini juga memuat bahwa Allah memberi peringatan yang keras terhadap orang-orang yang menyalahi perintah Allah, bahwa amal mereka nantinya akan diperlihatkan kepada Rasul dan kaum muslimin di hari kiamat kelak. Dengan demikian, tersingkaplah aib mereka, kemudian diberi balasan sesuai amalnya. Kebaikan dibalas dengan kebaikan, kejahatan akan dibalas dengan keburukan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Selanjutnya ada isi dan kandungan ayat dari Quran surah At-Taubah ayat 105. Yang pertama, yaitu perintah untuk beramal shalih sebanyak mungkin bagi siapa saja yang ingin bertaubat. Yang kedua, setiap manusia akan kembali ke alam akhirat. Sebagaimana kita pasti tahu, kita itu berasal dari alam akhirat. Maka, kesanalah kita akan kembali. Yang ketiga, Allah akan memberi pahala yang berlipat ganda kepada mereka yang memberi contoh atau mencontoh yang baik. Keduanya, Allah tidak akan mengurangi pahalanya sedikit pun. Lalu yang keempat, sekecil apapun amal yang dilakukan akan mendapatkan ganjaran, sebagaimana yang telah Ibu jelaskan sebelumnya, yaitu dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Lalu yang kelima, ada peringatan keras bagi yang menyalahi perintah Allah. Kelak, amal mereka akan diperlihatkan kepada Rasul dan kaum muslimin lainnya. Selanjutnya, bagian B, kajian Quran Surah Az-Zumar ayat 39. Kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamun. Artinya, katakanlah, hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Sesungguhnya aku akan bekerja pula. Maka
kelak kamu akan mengetahui. Selanjutnya ada tafsir dari Quran Surah Az-Zumar ayat 39. Ayat tadi yang kita telah baca menggambarkan posisi Nabi Muhammad SAW ketika berhadapan dengan orang-orang musyrikin Mekah yang menyembah berhala. Untuk mempertegas posisi itu, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar menyampaikan kepada kaumnya untuk mengerjakan apa yang ingin mereka kerjakan, dan Nabi mengerjakan apa yang Nabi ingin kerjakan pula. Nah, bagaimana sih tanggapan dari kaum musyrikin ketika Rasulullah mempertegas posisi itu? Di sini ada asbabun nuzul Quran Surah Az-Zumar ayat 39. Menurut suatu riwayat, diterangkan bahwa kaum musyrikin berkata kepada Nabi Muhammad SAW seperti ini. Hentikan makianmu terhadap Tuhan-Tuhan kami, atau kami perintahkan Tuhan-Tuhan kami untuk menjadikan engkau orang yang tidak waras. Lalu kemudian Allah menurunkan ayat ini, yaitu Quran Surah Az-Zumar ayat 39, sebagai penegasan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat memberi petunjuk. Selanjutnya ada isi dan kandungan ayat. Yang pertama, perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW agar menyampaikan tantangan kepada kaum musyrikin yang berbuat makar atau melakukan tipu daya. Yang kedua, dunia pasti akhirnya akan menyadari dan dapat menyaksikan bahwa kaum musliminlah yang akan mendapatkan kemenangan, bukan kaum mereka, yaitu kaum musyrik atau kafir. Lalu yang ketiga, saat ini Islam ditantang oleh pihak lain untuk mengangkat tentang kebenaran Islam. Benarkah umat Islam adalah pemalas, tidak produktif, dan memiliki tingkat kerja yang rendah? Padahal seharusnya umat Islam itu umat yang terbaik, unggul, dan mampu menjadi wasit atau penengah standar kebenaran dan menjadi barometer tata nilai di antara nilai-nilai yang ada di dunia. Selanjutnya ada kajian hadis, yaitu hadis yang membahas urgensi memiliki etos kerja. Hadisnya seperti berikut. عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه رواه البخاري. Dari Abu Ubaid Maula Abdurrahman bin Auf bahwa dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh seorang dari kalian yang memanggul kayu bakar dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada seseorang, baik orang itu memberinya atau menolaknya. Baik, selanjutnya ada isi dan kandungan hadis. Yang pertama, meminta-minta adalah pekerjaan yang hina. Menurut hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa meminta-minta justru akan mendatangkan kefakiran. Adapun orang-orang yang lemah secara fisik dan tidak mampu bekerja, semestinya menjadi perhatian umat Islam lain yang mampu untuk berbagi sehingga mereka tidak sampai meminta. Menurut aturan formal, orang-orang miskin dan lemah menjadi tanggung jawab pemerintah. Lalu yang kedua, tidak ada pekerjaan yang hina kecuali pekerjaan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Contohnya menjadi tugas kebersihan. Orang-orang melihat petugas kebersihan itu orangnya jorok, pekerjaannya tidak bagus. Padahal petugas kebersihan yang mengangkut sampah dan lain-lain adalah sebuah tugas yang sangat mulia loh, karena memberi banyak manfaat kepada sesama. Karena dengan mereka bekerja, rumah-rumah atau sekeliling kita atau lingkungan kita menjadi bersih. Karena apa? Karena sampahnya diambil oleh mereka lalu dibuang. Karena itu menjadi bersih. Dengan seperti itu,
maka pekerjaannya bermanfaat. Lalu selanjutnya setiap muslim harus bersungguh-sungguh dalam berusaha. Tentu saja kita harus bersungguh-sungguh. Seperti kata pepatah dalam bahasa Arab, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Wajada. Semangat. Selanjutnya ada konsep dari etos kerja. Yang pertama ada pengertian. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata etos adalah pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial. Lalu ada kata kerja, yaitu semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau kelompok. Apabila kita gabung antara kata etos dan kata kerja, akan melahirkan kata etos kerja. Artinya, semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau kelompok. Adapun etos kerja muslim loh, yaitu cara pandang yang diyakini seorang muslim bahwa bekerja tidak hanya bertujuan untuk memuliakan diri, tetapi juga sebagai suatu perwujudan dari amal solih dan mempunyai nilai ibadah yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada perilaku etos kerja dalam Islam. Adanya orang yang beriman sekaligus berilmu sangat penting dalam kehidupan yang bermasyarakat. Hal ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan juga untuk orang lain, karena orang lain juga memperoleh pengaruh baiknya. Orang yang berilmu itu harus mengamalkan ilmunya. Orang yang seperti ini, mereka pasti yakin bahwa ketika ilmu diamalkan, maka ketika itu pula ilmunya semakin berkembang. Nah, sebagai manusia, apabila kita telah mendapatkan ilmu walaupun sebatas ilmu yang sepele, kita harus berbagi kepada orang lain, karena tidak semua yang kita dapatkan atau ilmu yang kita dapatkan itu didapatkan juga oleh orang lain. Karena itu kita harus saling berbagi ilmu dan jangan pelit akan ilmu. Oke? Baik, selanjutnya ada prinsip etos kerja muslim. Yang pertama, seluruh aktivitas dan amal dilakukan lillah, yaitu untuk Allah, sebagai rasa syukur atas segala nikmatnya. Dalam Quran Surah An-Nahl ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bahwa jika kita menghitung nikmat Allah, niscaya kita tidak dapat menentukan jumlahnya. Karena itu, patutlah kita sebagai hambanya melakukan amal semata-mata karena Allah. Karena sebagaimana dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56, bahwa Allah tidak akan menciptakan kita jika bukan untuk beribadah kepadanya. Maksudnya, apapun aktivitas kita haruslah dilakukan dengan niat karena Allah, sehingga perbuatan kita dapat bernilai ibadah. Yang kedua, menetapkan sasaran pencapaian hasil kerja dengan berorientasi pada dunia dan akhirat. Maksudnya, apapun yang kita lakukan bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan dunia saja, namun juga untuk memenuhi kebutuhan akhirat. Yang ketiga, dapat diandalkan dan memiliki kekuatan fisik dan mental, yaitu seperti emosional, intelektual, dan spiritual. Yang keempat, memiliki sifat jujur, yaitu apapun yang dilakukan harus sesuai prosedur, tidak curang contohnya, dan amanah, dapat dipercaya. Yang terakhir, bekerja keras, yaitu pantang menyerah, terus mencoba sampai berhasil. Selanjutnya ada ciri-ciri etos kerja muslim. Yang pertama, disiplin terhadap waktu. Kita semua haruslah mempunyai sifat disiplin, entah dalam bekerja ataupun mengerjakan tugas. Karena bila kita ingin mendapatkan hasil yang baik dan maksimal, maka kita juga harus disiplin dalam proses usaha kita. Yang kedua, ada ikhlas. Karena apabila mengerjakan sesuatu dengan ikhlas, maka apapun hasilnya, insya Allah kita akan menerima. Misal, apabila kita sudah ikhlas, namun hasilnya tidak seperti ekspektasi kita, maka dapat kita jadikan hasil itu sebagai motivasi untuk melakukan hal yang lebih baik lagi. Lalu yang ketiga, jujur. Ini adalah sifat yang penting dalam suatu pekerjaan, aktivitas, atau kegiatan. Karena untuk apa jika tingkat intelektual kita baik, namun dalam kejujuran justru rendah?
bahkan untuk mendapatkan jabatan atau hasil yang tinggi misalnya dengan cara curang. Nah, ini yang disebut perbuatan tercela. Allah dan Rasul-Nya melarang kita berbuat perbuatan tercela. Lalu ada istiqomah. Maksudnya adalah terus-menerus. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Allah menyukai hal yang baik yang dilakukan secara terus-menerus, walaupun kecil. Istiqomah dalam suatu pekerjaan, aktivitas, atau kegiatan adalah hal penting. Selanjutnya, ada kreatif, yaitu memiliki kemampuan menyelesaikan masalah dengan suatu ide. Selanjutnya, memiliki tekad dan keyakinan. Hal ini penting, kita harus yakin dalam pekerjaan, aktivitas, atau kegiatan yang kita jalani. Lalu, tidak mudah menyerah atau berkomitmen. Hal ini penting karena orang yang tidak mudah menyerah adalah orang yang hebat. Karena ibu pernah baca kata-katanya seperti ini, lelah dalam hidup pastilah sering menghampiri, namun pilihan dikala lelah hanya istirahat, dan menyerah bukanlah sebuah pilihan. Maka kita jangan menyerah ya. Selanjutnya, bertanggung jawab dalam bekerja. Karena apa yang kita lakukan pastinya akan dimintai pertanggungjawaban. Selanjutnya, berani menghadapi tantangan. Hal ini tidak boleh ada dalam diri kita jika niatnya tidak baik. Yang baik dari berani menghadapi tantangan adalah untuk mendapatkan pengalaman. Lalu yang kelima, manfaat kerja keras. Yang pertama, menjaga kehormatan diri. Karena dengan bekerja keras, hidup akan menjadi mandiri dan bermartabat. Yang kedua, sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik yang bersifat pribadi maupun keluarga. Lalu yang ketiga, sarana beribadah kepada Allah. Karena wujud pengabdiannya adalah dengan bekerja keras. Lalu yang keempat, memperkuat karakter seseorang. Karena dengan bekerja keras muncul sifat tabah, sabar, dan tidak mudah putus asa jika menghadapi masalah. Baik, selesai sudah pembelajaran kita kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari apa yang telah kita bahas dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mengadakan evaluasi ya, seperti sharing atau tanya jawab atau yang lainnya. Oke, Ibu mohon maaf sekiranya ada kesalahan kata atau yang lainnya. Terima kasih semuanya. Mari kita sudahi pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Terus semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.